Bab 574. Waktu dan Dimensi. Semua orang berkumpul di sini. Sebaliknya, Mileye menjadi tenang. Orang-orang di depannya akan membunuhnya, jadi inilah masalahnya. Siapa yang harus membunuhnya? Dia tidak berani mengatakannya, dan dia tidak berani bertanya. Suasana di lapangan menjadi sedikit aneh. Baik aliansi Ordo, keluarga Tang, maupun Mira Zhao atau wanita berbaju hitam tidak menyerang. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Semuanya, mengapa kita semua tidak duduk dan berbicara? Apa gunanya berkelahi dan membunuh setiap hari? Semua orang tenang, minum teh yang enak, mengobrol, hidup dengan bahagia." Aku diam. Tidak jauh dari sana, wanita berbaju hitam itu tiba-tiba melirik Mileye, lalu dia menatap aliansi Ordo dan yang lainnya. "Dari mana asal kalian? Cepat pergi dari sini." Mendengar ini, Mileye buru-buru mengacungkan jempol pada wanita berbaju hitam, sangat mendominasi. Pada saat ini, dia menyukai sifat kasar dari wanita berbaju hitam. Mendengar kata-kata wanita berbaju hitam, pria tua berjubah hitam dari aliansi Ordo sedikit mengernyit, "Siapa kamu?" Wanita berbaju hitam hendak berbicara, namun Mileye, yang berada di sampingnya, berkata dengan cepat, "Dia adalah kakakku." Wanita berbaju hitam itu menatap Mileye, dan Mileye buru-buru diam, lalu berdiri diam di sana, tidak bergerak. "Kakak." Pria tua berjubah hitam itu memandang wanita berpakaian hitam itu. Saat dia akan berbicara, wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba menghilang. Pada saat wanita berbaju hitam menghilang, ekspresi semua orang di lapangan berubah drastis. Terutama lelaki tua berjubah hitam, lengannya disilangkan, dan kemudian dia membanting ke depan. Ledakan. Sebelum dia bisa bereaksi, lelaki tua berjubah hitam itu telah terguncang ratusan kaki jauhnya. Dan begitu dia berhenti, lengannya menghilang. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang di lapangan tiba-tiba menjadi sangat serius. Mira Zhao, yang ada di samping, melirik wanita bergaun hitam, tetapi tidak berbicara. Wanita berpakaian hitam itu memandang pria tua berjubah hitam itu dan yang lainnya dengan dingin, "Sampah." Pria tua berjubah hitam itu menatap wanita berpakaian hitam itu dengan ekspresi serius, "Siapa kamu?" Wanita berpakaian hitam itu mengabaikan lelaki tua berjubah hitam itu, dan berbalik untuk melihat Mileye, yang telah mundur beberapa puluh kaki tidak jauh. "Apakah kamu mencoba untuk kabur?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Tidak." Wanita berpakaian hitam itu menunjuk ke pria tua berjubah hitam dan yang lainnya, "Apakah mereka di sini untuk membunuhmu?" Mileye mengangguk. Wanita berbaju hitam berkata dengan marah, "Mereka datang untuk membunuhmu, tapi kamu ingin melarikan diri. Kamu adalah pemilik pagoda, bertanggung jawab atas 5 dimensi." Setelah itu, dia tiba-tiba berhenti. Mileye bertanya, "Bertanggung jawab atas 5 dimensi?" Semua orang juga melihat wanita berbaju hitam itu. Wanita berbaju hitam itu tiba-tiba menoleh untuk melihat Michael Lin dan yang lainnya, dan berkata dengan marah, "Apa lihat-lihat?" Suara itu jatuh, dan dia menginjak kaki kanannya. Ledakan. Ruang hampa di depannya runtuh seketika, dan kekuatan yang kuat tersapu langsung dari ruang gelap menuju Michael Lin dan yang lainnya. Bum bum bum. Dalam sekejap, Michael Lin dan yang lainnya langsung terguncang ribuan kaki jauhnya. Melihat adegan ini, kelopak mata Mileye berkedut. Kekuatan wanita ini seperti master alam Taoisme. Pada saat ini, Mira Zhao, tidak jauh, tiba-tiba menatap wanita berbaju hitam itu. Dia juga terguncang ke belakang sekarang, tetapi hanya beberapa meter jauhnya.
Melihat Mira Zhao, wanita berbaju hitam itu mengangkat alisnya, tidak senang. Mira Zhao mengangguk, dan saat berikutnya, dia bergegas ke depan, seperti seekor citah yang siap untuk pergi untuk waktu yang lama, dan kecepatannya sangat cepat sehingga Mileye tidak bisa melihatnya dengan jelas. Wanita berbaju hitam itu tersenyum dingin, dan langsung meninju-tinju Mira Zhao. Serangan yang tidak sederhana. Begitu kedua tinju itu bersentuhan, ledakan. Ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat, dan tak satu pun dari mereka yang mundur, dan mereka berdua telah menahan kekuatan satu sama lain. Pada saat ini, wanita berbaju hitam itu tiba-tiba memutar tinjunya ke depan. Ledakan. Ruang hampa di sekitarnya retak dalam sekejap, tetapi Mira Zhao masih tidak bergerak. Melihat adegan ini, wanita berpakaian hitam itu sedikit mengernyit, tetapi pada saat ini, Mira Zhao tiba-tiba melepaskan tinjunya, membalikkan telapak tangannya, dan kemudian meraih tinju wanita berpakaian hitam itu dan memutar tangannya, dan pada saat ini, cahaya hitam tiba-tiba keluar dari telapak tangan wanita berbaju hitam itu. Ledakan. Dalam sekejap, ruang hampa dalam radius 1000 meter di sekelilingnya berubah menjadi gelap gulita. Di samping, ekspresi Master Aliansi Ordo dan keluarga Tang berubah drastis, dan kedua belah pihak dengan cepat mundur. Dan di ruang hampa itu, dua wanita sedang bertarung sengit. Pertempuran antara keduanya tidak hanya menghancurkan ruang di hampa sekitarnya, tetapi juga pulau-pulau di bawahnya berubah menjadi bubuk di bawah kekuatan keduanya. Tidak jauh dari sana, wajah Michael Lin dan lelaki tua berjubah hitam itu sangat serius. Kekuatan wanita berpakaian hitam ini dan Mira Zhao ini tidak sederhana. Dapat dikatakan bahwa kedua wanita ini jauh lebih kuat dari semua orang di bidangnya. Tidak, masih ada Mileye. Memikirkan Mileye, Michael Lin, lelaki tua berjubah hitam dan yang lainnya melihat lokasi Mileye. Tetapi pada saat ini, tempat itu sudah kosong. Dia kabur. Ekspresi kedua belah pihak langsung menjadi jelek. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam itu buru-buru menatap dua wanita yang masih bertarung di kejauhan. Jangan berkelahi. Mileye telah kabur. Mileye kabur. Tidak jauh, kedua wanita itu berhenti. Ketika kedua wanita itu melihat posisi Mileye, alis kedua wanita itu berkerut. Pada saat ini, wanita berbaju hitam itu tiba-tiba menunjuk dengan marah ke pria tua berjubah hitam itu. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Wajah lelaki tua berjubah hitam itu berkedut. Apakah wanita ini iblis? Ini salahku juga. Wanita berbaju hitam itu memiliki wajah marah. Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Tiba-tiba, dia menyerang langsung pria tua berjubah hitam itu. Melihat adegan ini, ekspresi lelaki tua berjubah hitam itu berubah. Dia tidak memiliki kemampuan bertarung sama sekali saat ini. Namun segera, 9 pria berpakaian hitam berdiri di depannya, dan saat berikutnya, 9 sinar cahaya dingin membentuk formasi persegi dan menenggelamkan wanita berpakaian hitam itu. Sesaat hening, ledakan. Suara keras tiba-tiba terdengar, Palankes hancur, dan 9 orang juga mundur dengan keras oleh serangannya. Setelah mengguncang 9 orang kembali, wanita berbaju hitam ingin mengambil tindakan. Saat berikutnya, dia sedikit mengernyit dan menatap ke langit. Dalam kehampaan langit, paksaan yang tak terlihat tiba-tiba mengembun. Pada saat yang sama, ada awan gelap yang kental. Melihat adegan ini, wanita berbaju hitam itu berkedip, lalu berbalik dan pergi, sangat cepat dan menghilang dalam sekejap mata. Setelah wanita berbaju hitam pergi, paksaan di langit menjadi tenang, dan setelah beberapa saat menghilang sepenuhnya dan kembali normal.
Di lapangan, Mira Zhao juga berbalik dan menghilang. Hanya keluarga Tang dan aliansi Ordo yang tersisa di lapangan. Ekspresi keduanya sangat jelek. Kehilangan jejak Mileye lagi. Pada saat ini, ruang hampa di depan Michael Lin tiba-tiba bergetar, dan segera, sebuah suara datang darinya, kembali. Michael Lin berbalik dan pergi dengan master keluarga Tang di belakangnya. Di lapangan, lelaki tua berjubah hitam itu terdiam lama, dan tiba-tiba sebuah jimat transmisi suara terbang di depannya dan akhirnya, dia berkata dengan lembut, penjaga Farhan Qin, bawahannya tidak kompeten dan gagal beberapa kali, jadi dia meminta penjaga untuk mengganti bawahan. Setelah beberapa saat, sebuah suara tiba-tiba terdengar di depan lelaki tua berjubah hitam itu, baik. Mendengar ini, lelaki tua berjubah hitam itu merasa lega. Menghadapi Mileye ini, dia benar-benar sedikit takut. Kali ini hanya mematahkan dua tangan, kedepannya tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa untuk orang seperti Mileye, jika aliansi Ordo benar-benar ingin menargetkannya, mereka harus mengirim master, atau bahkan memanggil Star Lord, untuk maju secara langsung dan langsung membunuh Mileye, dan dia tidak akan pernah memiliki masalah lagi di masa depan. Menunda-nunda seperti ini sebenarnya memberi Mileye waktu untuk tumbuh dewasa. Dan tingkat pertumbuhan Mileye ini masih sangat cepat. Tidak lama kemudian, aku takut bahkan para master alam Taoisme tidak lagi bisa menjadi lawan dari Mileye ini. Pria tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bahkan, dia tahu bahwa orang-orang di atas aliansi Ordo pasti tahu tentang masalah yang dia pikirkan. Dia juga tahu bahwa orang-orang di atas memiliki kekhawatiran mengenai meningkatkan konflik antara aliansi Ordo dan keluarga Tang. Karena keluarga Tang tidak akan pernah membiarkan harta itu jatuh ke tangan aliansi Ordo dan Mileye. Justru karena alasan inilah dia bisa melompat-lompat sampai sekarang. Tidak peduli apa, itu bukan urusannya sekarang. Setelah beberapa saat, lelaki tua berjubah hitam itu pergi bersama semua orang. Adapun Mileye, dia bahkan tidak ingin memikirkannya sekarang, memikirkannya saja sudah membuatnya pusing. Aula keluarga Tang. Kelompok yang gagah berani ini adalah aula utama bagi keluarga Tang untuk membicarakan urusan. Umumnya, bawahan keluarga Tang tidak memenuhi syarat untuk memasuki aula ini. Di depan aula pahlawan, terdapat patung wanita. Patung wanita itu hidup, seperti orang sungguhan. Wanita itu mengenakan gaun putih bermotif bunga, dengan selendang rambut panjang. Di rambut panjang, ada beberapa kepang kecil, dan di tangan kanannya, dia memegang sejumlah buku dengan judul, Waktu dan Dimensi. Wanita ini adalah jenius paling menakjubkan dalam sejarah keluarga Tang di Masmu. Dia juga kepala rumah tangga wanita pertama dalam sejarah keluarga Tang. Berbicara secara logis, dia seharusnya bermarga Tang, tapi dia selalu bersikeras marganya Mu, dan orang-orang keluarga Tang tidak berani untuk membantah dan hanya bisa mematuhi perintahnya. Di bawah patung wanita itu, ada sebuah kalimat yang terukir, siapa bilang wanita lebih rendah dari pria? Karena kalimat inilah status wanita keluarga Tang telah sangat berubah. Dalam keluarga Tang, perempuan memiliki hak dan status yang sama dengan laki-laki. Wanita juga dapat memiliki bacaan, pelatihan, dan sumber daya yang hanya dapat dinikmati oleh pria. Bahkan seorang wanita bisa menjadi calon kepala keluarga dan menjadi kepala rumah. Apalagi di dalam keluarga Tang tidak ada teori identitas, kalau anak dari ketua klan tidak baik, dia bisa disingkirkan. Satu kata, jika kamu mampu, kamu akan bisa melakukannya. Ketua klan Richard Tang saat ini,
dulunya hanyalah anak haram dari keluarga Tang yang sederhana dan pembantunya. Aula pahlawan biasanya kosong, karena hanya jika ada sesuatu yang penting, ketua klan akan memanggil master keluarga Tang untuk berdiskusi di aula ini. Hari ini, ada lebih dari 30 orang berdiri di aula ini. Yang terendah adalah alam Taoisme. Ada yang tua, muda, dan banyak wanita. Di antara itu, Lydia Tang juga ada di antara mereka. Aula sangat sunyi. Setelah waktu yang lama, sebuah roh tiba-tiba muncul di atas aula. Di lapangan, semua orang memberi hormat ketua klan. Orang ini adalah ketua klan, Richard Tang. Salah satu dari 6 master hari ini. Richard Tang berkata, masalah keluarga Qin untuk sementara dikesampingkan. Kita akan membahas Mileye hari ini. Mungkin semua orang di lapangan tidak mengenal orang ini dengan baik. Aldi Tang, kamu jelaskan secara rinci mengenai orang ini. Di bawah, seorang pemuda berjalan keluar. Orang ini tidak lain adalah Aldi Tang, putra ke-9 keluarga Tang, dan salah satu calon kepala keluarga. Aldi Tang membungkuk sedikit kepada semua orang di lapangan, lalu berkata, Mileye, orang ini lahir dari keluarga Ye di kota Qingcheng, dan ibunya adalah keluarga Dugu dunia atas, ayahnya tidak diketahui. Orang ini berhubungan dengan Tao Pedang pada usia 18 tahun, dan menjadi Dewa Pedang pada usia 19 tahun. Ada orang misterius di belakangnya, dengan kekuatan dan identitas yang tidak diketahui. Kelebihannya, Tao Pedang sangat berbakat, teliti, tegas dalam membunuh, kesungguhan tekad dalam kemauan, simpatik, moral, tidak tahu malu, tidak bertele-tele, melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, dan kemudian berkata, kekurangannya, mementingkan persahabatan, bermoral, terlalu peduli pada saudara perempuannya dan teman-temannya. Jika keluarga Tang tidak dapat mengalahkan orang ini secara langsung, kita bisa mulai dengan kerabat dan teman-temani, terutama saudara perempuannya, yang akan dikalahkan dalam satu pukulan. Bersambung.